Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Sahabat Autopet. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah video tentang material painting. Tapi dengan latar belakang ada kandang burung lembut kita ya. Materi ini akan kami persembahkan buat sahabat kami Autopen, yaitu followers kami. Di sini akan kita menjelaskan beberapa item tentang material painting. Pertama sekali saya akan jelaskan tentang yang namanya amplas ya. Amplas ini banyak macamnya. Kalau yang bulat ini biasanya kita buat untuk dress ending ya, banyak macamnya. Ada yang ini seperti ini, kemudian ada yang kotak, kemudian juga ada yang persegi panjang juga ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang amplas. Amplas ini fungsinya adalah untuk mengamplas pati atau dempul sesuai dengan grid yang kita kerjakan. Biasanya sahabat Autopen dimanapun berada, kita akan mengamplas dengan nomor grid yang pertama sekali. Kalau descending itu pakai nomor 120 ya, kemudian pakai nomor 220. Selanjutnya itu gridnya 320, kemudian grid 400 ya gridnya. Kemudian lagi kita amplas lagi dengan grid 600. Selanjutnya grid 800 dan grid 1000 ya, grid 1000. Dari grid ini kita akan uraikan bahwasanya kalau dia grid 120 sampai dengan 400 ya, 120 sampai dengan 400 ini biasanya untuk ngamplas dempul ya, ngamplas dempul. Kemudian kalau yang 600 dengan 800 itu biasanya untuk ngamplas surfacer. Kemudian yang 1000 itu biasanya saat aplikasi top coat akan kita lakukan. Di samping beberapa amplas ini ada pula yang namanya amplas kotak gini ya. Ini biasanya kita gunakan untuk wet sanding ya, atau amplas basah. Pada amplas basah ini biasanya itu gridnya mulai dari 80, 100, kemudian 150, 220 dan selanjutnya. Semakin tinggi grid amplas semakin halus permukaannya ini ya. Tapi semakin dia ke bawah nomornya itu semakin kasar abrasifnya. Kemudian ketika kita akan menggunakan pakai handblock atau balok ya seperti ini sudah dirancang memang untuk balok. Itu kita biasanya menggunakan pakai baloknya akrilik ya, yang akrilik, atau boleh juga balok yang dari kayu ya. Buat sahabat atau dimanapun berada, bagaimana caranya, yang penting gosokan kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Setelah kita membahas amplas, maka selanjutnya kita akan membahas tentang dempul ya. Dempul atau pati. Dempul ini biasanya kita gunakan untuk mengisi penyok yang dalam ya, itu fungsi dempul. Kemudian ada hadirnya. Hadirnya ini sebagai untuk pengembang atau dia extender ya. Ini hadirnya extender namanya, sebagai pengembang sehingga dia akan keras. Jadi buat sahabat Autopen dimanapun ada berada, dempul yang kita gunakan kalau di praktek kita itu dia dempulnya yang halus ya. Tapi kalau di luar tuh biasanya ada yang kasar ya. Partikelnya tuh kasar-kasar, pori-porinya kasar ya. Jadi buat sahabat Autopen, untuk memilih dempul itu langkah lebih baiknya kita sesuaikan dengan grid amplas nanti yang akan kita pakai. Sahabat Autopen dimanapun Anda berada, pada pencampuran dempul itu biasanya tuh 1:10 ya, 1:10. Jadi jangan sampai nanti kategorinya, Pak, kondisi hujan dempulnya nggak kering, itu salah ya, salah sekali. Jadi setiap kita aplikasi dempul kemudian kita kasih hadirnya itu kita pastikan akan kering ya, karena dempul itu akan bereaksi dengan hadirnya. Mau kita masukkan dalam air pun setelah kita aplikasi dempul dengan hadirnya itu akan tetap mengering dan mengeras ya. Kemudian setelah itu kita gunakan yang namanya masking tape, masking ya, atau kalau biasa di luar tuh biasa pakai koran ya. Tapi kalau yang seperti ini, lembaran-lembaran ini dia kalau kena air dia langsung pecah. Tapi kalau yang koran itu biasanya langsung pecah. Dan mungkin bisa jadi kalau catnya lengket ke masking itu, kalau yang koran itu bisa
menceplak bacaan jadinya. Kemudian itu ada tape atau apa namanya ini, double tape ya, masking tape ya, atau kertas lem lah kalau orang bilang. Kertas lem ini biasanya kita harus kondisinya ini adesifnya itu harus lebih kuat. Nah, adesifnya harus kuat nih. Kalau nggak kuat itu akan cepat lepas nanti pada posisi kita waktu masking tape. Jadi buat sahabat AutoPaint dimanapun berada, ada rupa, ada harga ya. Di samping itu kita gunakan yang namanya Kimtek atau lembaran kain seperti ini. Ini kita fungsikan untuk pada posisi degreaser ya, degreaser untuk angkat lemak-lemak atau kotoran debu yang ada di kendaraan yang kita cat. Sama juga seperti dengan kita pakai tag-clutch ya, tag-clutch. Jadi kawan pun ada di luar sana itu banyak juga macamnya ini ya. Tag-clutch sama juga seperti kita untuk angkat debu-debu ya. Di samping itu pula setelah kita aplikasi semuanya mulai dari dasar hingga akhir, selanjutnya kita akan lakukan surfacer pada dempul ya. Kita lakukan surfacer pada dempul. Karena surfacer ini tujuannya untuk mengikat adhesi atau menutupi pori-pori kecil ya, menutupi pori kecil pada dempul. Kemudian kita biasanya ngamplasnya pakai 600 sampai 800. Di samping itu pula setelah semua selesai kita pakai namanya base coat ya, base coat. Jadi base coat ini banyak macamnya nih ya. Kalau yang kita kenal di dulu itu biasanya ada NC ya, cat apa? Cat NC itu nitrocellulose. Kemudian ini digunakan biasanya untuk kendaraan-kendaraan yang angkutan umum ya, dalam kota atau luar kota atau truk-truk. Kemudian ada juga base coat yang namanya yang kedua itu kita namanya PU atau poliuretan. Ini biasa digunakan untuk cat-cat yang kategori kendaraan pribadi. Dan yang selanjutnya itu ada cat atau base coat lecture. Lecture itu kita gunakan untuk cat pagar ya, cat pagar ataupun cat dinding, tembok itu boleh juga. Setelah kita lakukan clear coat, maka selanjutnya kita akan lakukan kondisi clear coat ini itu juga macam-macamnya nih. Ada yang 2:1, ada yang 1:1, ada 2:1, kemudian ada 1:4, 1:5, bahkan ada yang pastre 30 menit langsung bisa poles ya. Itu tergantung mereknya ya. Kemudian buat sahabat pen dimanapun Anda berada, biasanya kalau cat-cat itu tergantung pengukuran kekentalannya, viskositasnya. Kalau cat-cat yang PU biasanya 0,8 campur 1 liter base coat PU itu 0,8 liternya, biasa seperti itu. Jadi tidak 1:1. Mungkin ada juga yang 1:1 juga ada juga ya. Jadi sahabat AutoPaint dimanapun Anda berada, kesempatan kali ini kita sudah jabarin. Ketika nanti ada kendala boleh ditanya melalui website atau video kita nanti di komen-komen berikutnya. Jadi ini adalah pembelajaran dasar bagi pemula untuk pengecatan, begitu juga dengan anak-anak SMK ya. Sekarang ini kan ada SMK body. Jadi jurusan body itu sekarang itu TBO ya, TBO. Jadi buat sahabat AutoPaint dimanapun Anda berada, kita pastikan bahwasanya ini adalah pelajaran dasar. Oke, terima kasih telah menonton video kami. Jangan di-skip dan jangan lupa pula like, comment, share, dan subscribe ya. Buat kawan-kawan sahabat AutoPaint dimanapun Anda berada, semoga video ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya sudahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel yang akan datang. Bye bye.